Unpad Balikpapan. Hari ini kita akan memulai kegiatan yaitu aksi nyata dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh kawan kita calon guru penggerak angkatan ke-10 Ibu Hanik Mukaromah. Kami ucapkan terima kasih teman-teman dan selamat mengikuti kegiatan ini. Nanti semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Hanik bisa membawa manfaat bagi kita semua dan ruang diskusi terbuka setelah Bu Hanik memaparkan apa itu budaya positif. Baik, selanjutnya kami serahkan ke Ibu Hanik Mukaromah, dipersilahkan. Hari ini dan nanti pembahasan ini membawa manfaat ke murid-murid kita. Makanya Bapak Ibu sudah mau hadir di siang hari ini di sela-sela kesibukannya yang memang sangat padat sekali menjelang 17-an, tidak salah seperti di IKN. Dan kebiasaan yang dianut oleh suatu komunitas, dalam hal ini sekolah, yang mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua anggota. Kemudian budaya positif ini berfokus pada pengembangan karakter siswa, menciptakan hubungan yang positif, peran yang sangat sentral dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian disiplin positif yang dapat diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai utama seperti fokus pada kekuatan dan potensi siswa, kemudian menciptakan hubungan yang saling menghormati, lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, kemudian penerapan disiplin positif dan partisipasi aktif semua warga masyarakat menerapkan nilai-nilai luhur. Nah, selama ini yang sudah kita terapkan itu dengan membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Dan kalau saya mengolok-olok teman, nah ternyata kata-katanya tidak seperti itu, tetapi lebih dipositifkan. Jadi dibuat sesuatu keyakinan, misalkan tidak boleh datang terlambat. Nah itu berarti dia tepat waktu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi lebih ke hal-hal yang bersifat positif dan di situ tidak ada kata tidak boleh, jangan. Nah seperti itu. Itu yang saya pahami. Jadi ini tujuan disiplin positif itu menurut pendapat saya, anak itu kita berikan kesadaran agar dia mau mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi kalau sudah terbiasa, meskipun nanti dimanapun dia berada, aturan yang seperti apa itu dia akan tetap disiplin. Nah seperti itu. Tapi kalau dia dipaksa dengan adanya aturan, nah itu anak akan ketika tidak merasa tidak ada aturan, dia akan melanggar. Nah, seperti itu. Dan kalau di sekolah kita ini diselaraskan, kalau di sekolah-sekolah Islam itu dia tujuan sekolah ini lebih cepat tercapai karena mereka sering mengadakan kegiatan parenting. Nah seperti itu. Dan saya melihat ternyata ini ya bedanya nama, sehingga kalau kita melihat ya sekarang ini banyak yang berlomba-lomba intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah kalau motif yang kita kembangkan di dalam budaya positif itu lebih kepada motivasi ekstrinsik. Ya, jadi motivasi intrinsik dari dalam sendiri, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kalau kita yang kembangkan di motivasi ekstrinsiknya, menghindari ketidaknyamanan. Jadinya tata tertib itu bersifat mengikat, sehingga anak-anak akan menghindari ketidaknyamanan ini, sehingga dia akan mentaati tata tertib. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah biasanya anak-anak ini senang ketika dipuji, kemudian dibilang sebagai anak yang rajin, sebagai anak yang baik. Anak ini senang. Jadi motivasi-motivasi ini yang mungkin banyak diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah contohnya itu, anak kita akan bangga ketika di kelas. Tapi berbeda ketika kita yang dikembangkan adalah motivasi intrinsiknya, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi bagaimana dia bisa menghargai dirinya sendiri? Nah itu dengan menerapkan disiplin positif. Memang ini bukan sesuatu yang mudah dan tidak
suatu pelanggaran ini bisa diterapkan dengan segitiga restitusi, tetapi ini tidak untuk semua permasalahan siswa. Nah, permasalahan-permasalahan menurut saya yang bisa diterapkan dengan restitusi ini adalah tentang kedisiplinan itu masih bisa, tetapi kalau ketika permasalahan-permasalahan yang itu memang ada permasalahan keluarga atau permasalahan yang lain, ini menurut saya kurang. Dan kalau saya sebenarnya ya untuk restitusi ini jujur saja saya tidak belum banyak menerapkan, meskipun sudah saya lebih ke teori humanistik sih kalau saya, jadi saya memakai teori asli. Nah, tetapi ini untuk memang cocok ya untuk masalah anak-anak yang ringan-ringan seperti peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang tujuannya ini untuk membentuk karakter siswa. Ini sangat tepat diterapkan dengan restitusi. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Nah, ini kata-katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak ini dibuat nyaman dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ketika anak sudah nyaman, kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kadang anak itu melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan, dia ingin diperhatikan. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, dia mencari kesalahan dengan membuat ya itu biar diperhatikan. Saya pernah waktu sekolah saya juga pernah seperti itu. Jadi waktu itu saya ceritanya dalam kelas, bagaimana posisi guru tersebut? Pak, ini di dalam kelas gitu maksudnya? Ya, di dalam kelas kan di situ tadi ada penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah. Nah, posisi kita guru sebagai manajer itu gimana? Maksudnya solusinya itu tindakannya Bu Anissa ini jadi manajer. Guru sebagai manajer dalam kelas, dia kayak apa contohnya? Tadi ada loh yang ya. Jadi ini ya Bu, apa yang kita yakini. Jadi langsung aja umpamanya dia tidak mengerjakan tugas. Nah, misalnya Raffi, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Dia akan mengatakan, Raffi tahu bagaimana kesepakatan kelas yang sudah di sini buat. Silakan dia suruh mencari kesepakatan kelas yang mana yang sudah dia langgar. Nah, lantas dia kalau sudah seperti itu, ya itu tadi yang namanya melakukan kesalahan itu tidak masalah. Raffi sudah berapa kali melakukan kesalahan? Saja Bu, termasuk yang seperti ini tidak mengerjakan tugas sudah berapa kali? Seperti itu. Kira-kira kesepakatan kelas yang kalian sudah langgar, anak disuruh mengingat lagi kesepakatan kelas yang sudah dilakukan. Kemudian kalau dalam bentuk validasinya kita mengakui bahwa ketika kita lapar kemudian disuruh belajar itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, seperti itu ya. Dan yang namanya berbuat kesalahan itu tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita mencari solusi masalah. Anak yang seperti anak yang dari 71 ya anak. Ketika dia tidak mengerjakan tugas, kemudian karena sesuatu hal mungkin dia ada masalah atau apa, kemudian kita tanyain di kelas, nanti kamu nggak ini, kita terapkan ini, dia akan merasa dipermalukan. Jadi kita juga melihat. Tapi kalau kayak model si Adipah kita tanyain, nyantai aja dia akan jawab. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kita juga sebagai manajer ini kita melihat umpamanya nih anak-anak yang seperti anak, oke anak kita kasih kesempatan dia di situ, kemudian nanti setelahnya kita panggil ke ruang kita tanyain. Nanti kalau sudah selesai pelajaran ke ruangan ibu ya. Itu Bu, sebagai manajer. Jadi kita harus juga melihat pada karakter kondisi anak-anak masing-masing. Ya, karakter anak. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, tidak langsung kita ingatkan di situ, kita kembali pada karakter
si anak ini bagaimana ketika dia memang terbiasa melakukan kesalahan, kita restitusi di kelas itu tidak. Kita lihat karakter anak. Iya, kalau menurut saya Setelah karakter anak berarti cara pendekatan kita juga pasti berbeda kan? Iya, beda. Nah, Iya. berbeda kan? Nah, ada beberapa hari yang lalu saya bertemu karena saya sudah pernah ngajar sama anak itu. Anak itu biasanya tugas apapun tepat waktu. Nah, pada saat itu ada tugas, si anak tidak mengerjakan. Kagetlah saya. Loh, kok beda? Kok tumben? Biasanya selesai terus. Kenapa? Ketiduran. Si anak menjawab, ya udah, saya sih ya spontanitas juga sih karena kaget kan reaksi kita. Loh, kok beda? Didengar teman-teman. Berarti kan itu bukan manajer saya toh. Kan saya mencas anak itu ya, kan saya muncul spontanitas. Iya. Kok enggak kayak dulu? Nah, saya berkata seperti itu. Berarti kan saya bukan manajer dalam kelas tersebut. Berarti posisinya di begitu. merasa bersalah. Nah. merasa bersalah. Iya. Iya. Karena kaget tadi spontanitas. Apa nanti bisa perbaiki lagi. Sebagai manajer lagi gitu ya. Bisa, karena kita sekarang kan. Merasa bersalah. Terus tuh, oh iya, kan karena tadi Bu Karti kaget. Iya, Nah, karena nggak karakternya biasanya. berubah setelah kelas 8 ya kan? Nah, Kebetulan terus yang berarti si selanjutnya kapan dia? Farhatun kan 9. Anaknya pintar, tekun, baik, gak banyak omel. Jadi kok aneh? Loh, kok gak ngerjakan? Spontanitas lah saya berkata seperti itu. Tapi maksud saya bukan menghukum sih, cuma kaget ada spontanitas. Nanti bisa mengalihkan aja. Oke, ya, terima kasih. Sama kalau kita ketemu murid terlambat kali ya. Dia pengennya dari segi ini baik, tapi dia dari keluarga yang apa namanya narsis, keluarga yang narsistik atau keluarga yang ada permasalahan secara psikologis, itu anak-anaknya juga akan cenderung sering mengulang-ulang. Nah, yang kalau seperti itu tidak lagi direstitusi, tetapi kita lebih memakai teorinya yang apa namanya perilaku ya, behavioral. Itu kalau saya ya, jadi anak itu diperlakukan seperti binatang. Kalau anjing itu ketika dia apa namanya dikasih lampu merah, kemudian didatangkan makanan, dia pertama responnya akan diam saja. Kemudian nanti yang respon yang kedua, ketika ada lampu merah menyala, dia sudah apa namanya memperhatikan lampu itu, dan selanjutnya dia lidahnya sudah menjulur-julur, liurnya sudah keluar, dikeluarkanlah makanan itu. Nanti yang ketiga juga akan seperti itu, meskipun makanan nggak keluar, baru dia akan berpikir lagi, gimana lampunya nyala atau enggak? Itu adalah teori behavior, dan itu diterapkan untuk anak-anak dengan kategori khusus tadi, sehingga memang berbeda. Nah, kita harus tahu. Jadi, dan kalau anak-anak yang, kalau menurut saya ya, kalau kemarin saya sudah coba ya dengan si Raffi, kalau saya amati ke sini setelah adanya si Kaisar keluar. Pak, motor merasa bersalah, padahal kita nggak tahu apakah setelah mungkin dia nggak tahu terlambat. Nggak tahu kalau siapa murid kita yang hari-hari terlambat itu. Oh, dan siap. Ya, dan siap. Kok santai gitu, ada yang jatuh. Jadi ketika kita mengejudge tanpa mengetahui latar belakangnya, tanpa menanyakan kenapanya ke dia, itu kita menjadi yang menghukum atau membuat merasa bersalah. Dan itu termasuk yang kontrol negatif versi budaya positif ini. Tuh. Yang diharapkan kan kita melakukan yang itu sebenarnya konsepnya. Jadi memang dari beberapa teori kontrol itu, kalau orang beranggapan bahwa anak yang nakal itu kan menurut kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, ya kan? Karena anak yang tidak mau menuruti perintah atau keinginan orang tua dan dianggap berperilaku di luar kewajaran, itu kan dianggap negatif. Itu teori dari disiplin positif. Jadi sebenarnya dalam teori tabula rasa juga kan, kertas putih itu juga dikatakan bahwa anak-anak itu kan hanya sebatas kertas putih. Tinggal bagaimana kita sebagai orang dewasa mau menulis mereka itu seperti apa, mau mengarahkan anak ini seperti apa. Ya tinggal bagaimana kita melihat lagi anak. Oh, anak ini
kalau kita mau mencermati lebih dalam ya, contoh kalau dia sering terlambatnya karena apa? Kan banyak contoh ketika anak terlambat dia banyak dihukum, tapi tidak mengetahui dasar dia terlambat ini apa. Kan itu yang terkadang yang lupa bahwa kita ini bisa menjadi sebagai teman, kita menjadi manajer bagi dia, kita hanya sebagai pengontrol, atau kita membuat dia anak ini sebagai orang yang merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan tiap hari. Jadi tadi kembali bahwa anak tidak ada yang salah, yang salah anak tuh hanya dia tidak disiplin. Jadi mungkin seperti itu. Saya nyambung tambahannya Pak Sugi ya. Waktu tahun 2018 saya pernah ikut workshop perlindungan guru, ada KPAI. Istilah KPAI, tidak ada satupun anak yang salah. Apapun yang dilakukan anak itu, anak tidak pernah bersalah karena dia anak. Anak itu kan dibentuk dari lingkungannya, lingkungan orang tua, lingkungannya masyarakat, sama lingkungan di sekolah. Jadi seberapapun besar kesalahannya, jangan lihat anak sebagai anak yang bersalah. Tapi mungkin ada sesuatu di balik kesalahan yang dia buat. Memang sulit kita untuk menerima itu ya. Dia salah loh ya. Bagi kita dia melanggar aturan, bagi kita dia sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita sudah kesepakati gitu. Tapi satu kata kuncinya tadi itu, anak tidak pernah salah. Jadi apa yang dilakukan anak itu sebenarnya gambaran atau akibat dari bagaimana orang-orang dewasa memperlakukan dia. Kalau dalam lingkungannya orang-orang dewasa sekitar dia membentuk dia, atau tadi bilang Bapak tadi kertas dilukis digambar dengan yang bagus, insya Allah anak itu juga akan terbentuk karakternya. Tapi kalau yang kita hadapi di SMP 4 kita tahu sendiri bagaimana lingkungan masyarakat kita dengan banyaknya broken home, dengan banyaknya orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya, yang terjadi anak-anak kita sering banyak masalah kan. Tapi kata kuncinya tadi tuh, makanya saya dulu nggak meyakini dengan KPAI bahwa anak tidak pernah bersalah apapun kesalahannya. Tapi setelah saya mengikuti ini, mungkin Bu Hanif juga ini, baru saya tercerahkan. Oke, berarti memang anak tidak pernah bersalah. Termasuk apa yang baru-baru terjadi ya Bu Yuli. Apa yang terjadi baru-baru, dia tidak bisa kita salahkan. Tuh, ada something ternyata apa dia berbuat seperti itu. Berusia 17 tahun, artinya dia sudah bisa dikenai hukum, dia sudah dianggap dewasa. Nah, makanya ketika anak-anak itu yang ada bukan hukuman tapi pembinaan. Makanya itu tadi kalau orang salah itu dihukum, tapi kalau orang ini lalai, jadi anak-anak ini dianggap lalai karena kurangnya pengawasan dari orang yang lebih dewasa, sehingga anak lalai, dan di situ tugasnya orang dewasa untuk membina anak. Itu usia anak dari berapa sampai berapa? Yang statementnya bahwa anak itu tidak pernah bersalah. KPAI berapa usia anak? Untuk perlindungan anak. Perlindungan anak selama anak itu sekolah itu kan masih di bawah kalau orang usianya tua. di atas? Nah, yang jelas di bawah 17 tahun. Bawah 17 tahun. Karena SMA itu masih anak ya? masih anak. Di bawah umur ya, di dunia ya, di bawah umur ya. Tadi dari PPA 17 tahun itu pun masih belum bisa diperkarakan. 19 Dia bisa sebenarnya. baru di 18 tahun. Ya, 18 18 tahun yang jelas di bawah 17 tidak Di boleh. dewasa itu dia kalau secara psikologi, secara mental itu dia akan mengalami kedewasaan ketika di usianya 18. Ini untuk perempuan, untuk laki-laki itu 20. Ketika belum di situ, makanya ini juga terkait dengan undang-undang perkawinan di negara kita ya. Kalau belum dewasa dia belum bisa menikah. Karena kematangan secara psikologis ini, apalagi dengan Gen Z ini ya, kalau kita kondisi kita dulu berbeda karena keadaan yang memaksa kita untuk dewasa. Sementara sekarang segalanya serba mudah, bagaimana anak akan berpikir secara dewasa? Karena segalanya ada, dia tidak akan berpikir ke sana tanpa ada yang mengarahkan. Sehingga anak-anak sekarang ini kalau usia SMP, katakanlah apa-apa kan dia masih sangat tergantung, tanya, Bu, besok seragamnya apa, Bu? Ini karena mereka tidak menunjukkan bahwa dia belum dewasa, belum berpikir bahwa itu adalah kebutuhannya. Tapi dilema juga sebenarnya ya, ketika anak dikatakan tidak bersalah apapun kesalahannya, tidak boleh dikatakan salah kesalahannya. Sementara ada usia balik kan di situ. Usia balik itu kalau dalam agama kita sudah kena cas kan, sudah kena cas, sudah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dia lakukan. Nah ini, jadi kita memang menyikapinya itu. Ya karena kita berada di sistem yang
pendidikan kita juga memang nasional gitu. Jadi memang nggak bisa ketemu kecuali kalau kita mau menerapkan sendiri gitu loh, secara secara internal, dan itu disepakati. Makanya beda dengan sekolah-sekolah Islam. Kalau sekolah-sekolah Islam yang misalnya berbasis pondok pesantren atau sekolah terpadu gitu kan, dia memang berani ketika anak itu sudah balik, anak itu sudah paham mana yang dosa, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang enggak. Nah, sehingga ketika dia melakukan kesalahan, ya itu salah. Kita bisa menunjukkan bahwa itu sesuatu yang salah. Bukannya kita membela, oh iya kamu nggak salah, nak, memang salah ibu yang tidak. Maksud saya itu harus ditunjukkan bahwa yang kamu lakukan itu salah. Karena itu tadi, karena dia dengan kita sudah memberitahu sebelumnya kan. Nah, memang pendidikan pertama sih di rumah ya. Pendidikan pertama tuh memang ibunya di rumah, orang tuanya di rumah. Kan dibawa ke sekolah, bagaimana? Itu cerminan orang tuanya di rumah lah. Nah, 6 tahun ya, dia belajar di sekolah, dia sudah mulai paham, dia sudah tahu mana yang baik, mana yang benar. Itu yang harus kita bangkitkan. Ketika mereka melakukan suatu pelanggaran, munculkan apa yang mereka yakini tentang pelanggaran yang mereka lakukan itu. Benar tidaknya, kenapa? Seperti itu. Jadi munculkan nilai-nilai universal yang sudah ada pada anak-anak kita. Mereka akan bisa menjawabnya sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan kamu salah, tapi mereka sendiri yang menentukan salah. Mereka akan tahu salah saya kesini karena ini. Nah, kalau kamu sudah tahu salahnya, bagaimana cara menentukan, memperbaiki ke depannya? Karena kan setiap orang boleh berbuat salah, bisa berbuat salah. Tapi harapannya ke depan kesalahan ini jangan diulang. Jadi explore, kembalikan lagi anak-anak itu ke dirinya sendiri. Apa yang mereka pahami tentang nilai-nilai kebaikan yang sudah mereka yakini, tanpa sadar itu sudah tertanam. Di kita ini sudah tertanam semua. Oh, yang harusnya begini, harusnya begitu, kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang kita melanggar juga, padahal kita tahu. Gitu loh. Contoh masalah kedisiplinan penting. Anak-anak kita ini kayaknya semakin luntur juga ya. Jadi kalau saya lihat bisa jadi kebanyakan anak-anak kita ini berdasarkan yang kemarin dari hasil tes IQ, kalau di SMP 4 itu anak kategori pintar saja itu IQ-nya mentok di 90. Saya belum pernah menemukan tes IQ anak SMP 4 ini di 110, padahal kategori normal itu 90 sampai dengan 110. Jadi bisa jadi mereka itu tidak memahami konsep kalimat yang kita sampaikan. Ya, literasinya memang kembali. Kalau konsepnya saja dia belum begitu paham, bagaimana dia akan meyakini? Seperti itu. Jadi karena tidak adanya stimulus dari rumah, anak ini tidak pernah diajarin, anak ini tidak pernah diajak ngobrol, anak ini mungkin juga. Jadi anak-anak yang di SMP 4 ini kalau tangan kita mau digigit dia sudah begini. Itu artinya anak-anak itu tidak pernah disentuh ketika di rumah. Jadi tangan ini akan mengena ketika itu melukai. Itu yang saya tanyakan ke anak-anak, pernahkah kamu dipeluk sama ibumu? Pernahkah kamu di ini? Nggak pernah. Kamu kayak jarang. Nggak ada. Anak ya, jadi trustnya juga kepercayaan dirinya nggak muncul. Makanya pada saat pembagian rapot atau pembagian profil itu biasanya Gimana, Bu Rama? saya Gimana Bu Rama? Tadi ada yang disampaikan tadi? Salah? Enggak, menurutnya tadi kan sama Bu Hardina, cuma misalnya seperti yang terlambat atau dia mukul temannya, kita ketahui panggil sini nak, apa yang kamu lakukan tadi? Ya, seperti itu kan? Itu salah satunya. Langkah awalnya seperti langkah awal benar tidak yang kamu lakukan tadi? Bagus tidak? Gitu kan? Salah Bu. Nah, dijawab sama dia, salah Bu. Ya udah, salah. Terus selanjutnya bagaimana? Dilakukan lagi. Nah, terus dia langsung sendiri jawab sendiri. Dia sendiri yang menjawab. Solusinya Dia sendiri yang sudah Iya, sebenarnya emang begitu kalau di sekolah kita. Iya. Kan tapi mereka lebih banyak di rumah. Iya. Di rumah. Seharusnya setidak-tidaknya orang tua kan juga ikut peran. Sebab pernah saya tanyakan ke anak-anak, nah itu buku pelajaran. Kalau di rumah ibumu pernah periksa tidak? Enggak pernah. Coba, akhirnya saya berinisiatif coba suruh mamamu buka tasnya. Lihat, di situ kan kalau ibu, makanya ibu kalau pada saat menilai ada surat cinta, pekerjaan kurang tepat, biar orang tua baca. Biar orang tuamu perhatian dengan kamu. Masalah buku saja sudah disusun apa belum, itu kan salah satu perhatian kecil bagi anak-anak di rumah. Berarti rasa
ada terlihat di situ. Nah, kalau dari buku dan sebagainya dalam sehari-hari aja sudah no way orang tua masa bodoh, gimana selanjutnya? Sementara kita di sini hanya 5-6 jam aja bertemu. Nah, Jadi pada saat pembagian profil itu pasti saya pesan kepada orang tua, Ibu mohon sekali waktu Ibu buka buku pelajaran, buku catatan anak. Tahu, sebenarnya mungkin sudah Sudah dipraktekkan kali ya, dilakukan. cuma nggak ngerti kalau itu namanya segitiga restitusi. atau dia segitiga tapi nggak nyambung, bisa. Dia melakukan tapi nggak berkait, bisa. Tidak saling berhubungan berarti ya. Karena segitiga itu kan nggak saling terkait. Ya. Karena dia harus ada ketika menanyakan keyakinan itu harusnya bertahan. Tapi ketika keyakinan itu dia mengalami kesalahan, artinya kan dia terputus. Harus berjalan segitiga restitusi. Kenapa kuning? Coba Bu Ani bisakah ditekankan lagi, ditanyakan, dibahas, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan diskusi kita hari ini membawa manfaat, memberikan hasil dan ada tindak lanjutnya nanti setelah ini. Baik, terima kasih Bu Ani. Ada closing statement? Ada yang mau disampaikan penutup? Penutup loh ini ya. Bukan curhat. hanya memberikan satu aja ya, pesan kita tidak bisa bergerak sendiri dan menjadi guru penggerak, tidak harus jadi guru penggerak ya Bapak Ibu, kita semua adalah penggerak dan terutama karena Bapak Ibu yang lebih banyak waktunya dibandingkan saya. Kalau saya ini istilahnya hanya di belakang layar, jadi mari kita bergerak bersama-sama ke depannya untuk perubahan murid-murid kita, apalagi kita tahun ini banyak sekali mendapatkan amanah anak-anak berkebutuhan khusus dan saya percaya di balik ini semua nanti akan membawa kebaikan untuk kita dan sekolah kita. Amin. Amin. Khotbah. Oke, sudah? Khotbah. Oke, baik.